Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel KKN RDR 77 kelompok 134. Nah, di kesempatan kali ini, seperti yang sudah kalian tengok di thumbnail, kita akan melihat nih bagaimana jawaban dari teman-teman kita terkait dengan kesetaraan gender. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ke channel kita agar kita lebih semangat untuk membuat video, dan jangan lupa bunyikan belnya, dibunyikan loncengnya nih agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, langsung saja kita ke videonya. Selamat menonton. Kesetaraan gender menurut saya yaitu gimana keadaan laki-laki dan perempuan berada dalam taraf yang sama, memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, tidak ada pembedaan. Ini khusus untuk laki-laki dan ini khusus untuk perempuan. Kesetaraan gender adalah ketika kaum perempuan dan laki-laki mendapatkan perlakuan yang sama atau setara dalam hak dan tanggung jawab. Semisal, laki-laki dan perempuan sama-sama boleh menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kalau menurut aku, kesetaraan gender adalah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan atas hak dan kewajibannya. Pandangan bahwa semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama dan juga tidak diskriminasi berdasarkan gender mereka. Nah, tujuannya yaitu agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat. Seperti itu. Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak-hak yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan di dalam menjalankan tatanan kemasyarakatan. Kesetaraan gender biasa juga disebut keadilan gender, di mana pandangan bahwa semua orang harus mendapatkan keadilan yang setara tanpa ada diskriminasi di antara mereka. Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional atau HAMKANAS, serta menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kalau jenis kelamin itu perbedaan antara organ tubuh laki-laki dan perempuan tidak bisa diubah, bersifat kodrati. Sedangkan kalau gender lebih ke pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan antara gender dan jenis kelamin adalah kalau gender itu untuk digunakan untuk membedakan, mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial budayanya. Nah, sedangkan jenis kelamin itu digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologisnya. Jenis kelamin ialah bawaan sejak lahir yang mengacu pada setiap kondisi fisik maupun biologis pria maupun wanita. Sedangkan gender ialah peran maupun perilaku yang memang sengaja mereka bangun di setiap lingkungan sosial oleh suatu jenis kelamin. Perbedaan gender dan jenis kelamin ya. Gender itu pengorientasian laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dia miliki. Maksudnya ya kayak dari nalurinya. Kalau jenis kelamin, nah itu pengorientasian laki-laki dan perempuan dari keadaan biologisnya, dan itu bisa dirubah. Perbedaan antara jenis kelamin dan gender yaitu
jenis kelamin lebih condong terhadap fisik seseorang, sedangkan gender lebih condong terhadap tingkah lakunya. Selain itu, jenis kelamin merupakan status yang melekat atau bawaan, sedangkan gender merupakan status yang diperoleh. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial, karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi. Oleh sebab itu, gender dapat berubah-ubah sesuai waktu dan Kenapa di desa itu cukup sulit menerima? Karena mereka itu lebih dominan percaya kepada suatu tradisi atau kebiasaan orang-orang terdahulu sebelum mereka yang lebih mereka gandrungi daripada kebiasaan baru yang itu bakalannya lebih baik buat mereka. Contohnya aja pemikiran mereka tentang seorang wanita. Ngapain wanita kok belajar tinggi-tinggi? Toh nanti ujung-ujungnya hanya jadi seorang ibu rumah tangga. Mengapa perempuan sulit mendapatkan kesetaraan gender? Menurut saya karena masih adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap kurang memiliki sifat menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang memiliki kekuatan. Di dalam pedesaan khususnya, masyarakat menilai bahwa perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Laki-laki bisa melakukan berbagai hal yang mungkin berat dianggap oleh masyarakat, dan perempuan tidak bisa untuk melakukannya. Tetapi itu salah, bahwa perempuan juga bisa melakukan yang laki-laki lakukan. Mungkin masih ada sebagian orang yang belum mengerti apa itu kesetaraan gender, terutama di daerah pedesaan ya. Ada contoh misalnya perempuan tidak boleh menempuh pendidikan tinggi karena ujung-ujungnya ke dapur juga. Yang boleh berpendidikan tinggi itu hanya laki-laki. Kalimat itu sering dilontarkan oleh masyarakat yang belum mengerti apa itu kesetaraan gender. Padahal perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk berpendidikan tinggi, seperti itu. Salah satunya adanya budaya patriarki. Meskipun telah digaungkan oleh Ibu Kartini dan diikuti oleh gerakan-gerakan wanita modern, nyatanya hingga detik ini praktik budaya patriarki masih ada dan berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Hal ini menyebabkan terbelenggunya kebebasan perempuan dan mengganggu hak-hak perempuan. Marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan terletak di masyarakat, yaitu memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai subordinar. Budaya patriarki ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau dari saya sendiri sih ya Mas ya, enggak sih, karena ya mungkin sebenarnya saya terjebak juga dalam ketidaksetaraan gender ini. Maksudnya sebagai laki-laki yang kalau dalam lembaga atau apapun di masyarakat itu kan pasti dianggapnya oh ya udah laki-laki biasa, nggak mungkin ada ya cewek yang bakal merendahkan gitu kan. Kalau saya sendiri enggak, tapi tidak terjadi pada saya bukan tidak terjadi kepada orang lain di luar sana. Ya saya sadar akan hal itu. Semoga di luar sana nggak ada lagi lah ya ketidaksetaraan gender seperti itu. Sepertinya pernah, misalnya anak perempuan itu harus mengurus pekerjaan rumah. Menurut saya, mengurus pekerjaan rumah itu bukan hanya tugas anak perempuan, namun anak laki-laki juga bisa melakukan tugas tersebut. Sejauh ini sebagai seorang laki-laki saya kurang mendapatkan diskriminasi karena saya mendapatkan hak untuk melakukan apapun yang saya inginkan, untuk berkembang tanpa harus mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Karena saya sendiri perempuan, saya sering dengar nih dari tetangga-tetangga kayak gini, ngapain sih kamu sekolah tinggi-tinggi, toh juga nanti ngurus dapur, nanti susah loh dapet jodohnya. Jadi laki-laki, kalau dari diri saya pribadi, alhamdulillah saya tidak pernah merasakan yang namanya diskriminasi ataupun ketidakadilan dalam hal-hal yang contohnya itu besar. Paling ya
yang hal-hal kecil aja sih, seperti banyak yang bilang kenapa sih laki-laki itu harus masak ataupun mencuci, itu kan pekerjaan perempuan. Nah, mungkin yang kayak gitu aja sih yang sering saya dapatkan. Buat apa sih kamu masak ataupun buat apa sih kamu mencuci, itu kan tugas perempuan. Kebanyakan sih seperti itu. Ya paling itu aja sih. Alhamdulillah saya pribadi tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dan saya harap teman-teman begitu pula. Dan jangan sampai terjadi kepada kita semua. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Belum ada satu wilayah pun di negara dunia di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kalau menurut aku, dengan melakukan sosialisasi kecil, memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada kesenjangan. Perempuan bisa melakukan pekerjaan laki-laki, begitu juga sebaliknya. Tetapi perlu diingat bahwa kodratnya laki-laki adalah menjadi pemimpin dan perempuan menjadi makmur. Jadi harus saling menghargai satu sama lain. Mari kita stop stereotip dan stigma-stigma negatif terhadap perempuan. Karena perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan hak segala bangsa. Kenapa kita pengen sekolah tinggi dinyinyirin tetangga? Solusinya mungkin masyarakat bisa lebih menggali informasi apa itu kesetaraan gender agar dapat menghilangkan diskriminasi terhadap semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Solusinya yaitu perempuan harus lebih banyak memberikan suara dan laki-laki juga harus berpikir secara jernih sesuai dengan kemampuannya, karena ternyata kita dalam satu gender itu hak kita sama untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pimpinan. Oke, solusi, the last question. Menurut saya yang pertama yaitu mengakhiri diskriminasi terhadap seorang perempuan ataupun seorang anak. Itu yang paling pertama dan paling utama. Terus dan juga meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan. Perjuangkan kesetaraan bukanlah berarti mempertentangkan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan atau relasi yang setara meskipun budaya patriarki ini sudah berlangsung lama. Mewujudkan kesetaraan gender merupakan agenda jangka panjang yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat karena pendidikan merupakan alat sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Solusinya ya mau nggak mau kita harus merubah pola pikir sih. Itu harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat, dari mulai lembaga pemerintahan, masyarakat biasa, guru sampai tenaga pendidik, sampai tenaga kerja, tenaga kesehatan, semualah pokoknya. Soalnya kalau misal kita tidak menyamaratakan perspektif ya, itu nanti kita akan terjebak dalam lingkaran setan itu, lingkaran ketidaksetaraan itu lagi sih. Udah ya? Udah. Bye. Nah guys, tadi kita sudah menonton ya pendapat teman-teman kita tentang 5 pertanyaan mengenai kesetaraan gender. Nah, seperti yang sudah kita nonton, ternyata masih banyak ketidakadilan atau diskriminasi gender yang dialami oleh perempuan daripada laki-laki. Meskipun juga ada beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa perempuan juga sudah mulai tidak mengalami diskriminasi, tapi hanya sebagian kecil. Dan juga kita sudah menonton nih bagaimana solusi yang telah diberikan, dan teman-teman yang menonton bisa menerapkan hal itu di rumah sehingga kita bisa memutus rantai ketidakadilan agar kesetaraan gender di Indonesia dapat tercapai. Nah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.